Halo builders, ketemu lagi dengan saya Mas Mardi. Kita kali ini akan membahas casing dari Lian Li. Ya, O11 Dynamic Mini Snow. Jadi untuk O11 Dynamic Mini Snow ini sebenarnya sudah cukup lama masuk Indonesia sih. Dan setahu saya untuk Snow Edition ini masuknya juga nggak banyak. Dan banyak yang ngincar setahu saya. Bisa dilihat dengan tampilan yang cukup fresh, berwarna putih, snow, baut-bautnya juga berwarna chrome. Ya kebetulan saya dapat satu unit, lumayan lah. Jadi untuk O11 Dynamic Mini ini dia adiknya dari O11 Dynamic yang agak besaran dikit. Dan untuk O11 Dynamic mempunyai beberapa varian ya. Jadi O11 Dynamic SLR OG, terus yang O11 Dynamic yang biasa, saya menyebutnya biasanya reguler yang agak tinggian itu. Terus ini O11 Dynamic Mini, jadi setahu saya warnanya ada beberapa varian ya, black, white, snow. Dan untuk yang update terakhir saya lihat di webnya Lian Li itu ada O11 Dynamic R, Mini R. Persis seperti ini, bedanya hanya bagian depannya tuh mesh. Termasuk ikut di dalam paket pembeliannya. Kita buka aja. Pak Angel. Oh, di sini ada tulisannya Snow. Berarti untuk O11 Dynamic Snow Mini. Ini ada tulisannya. Thank you for purchase. Terima kasih sudah membeli Lian Li, produk Lian Li. Oke, terus ini ada manual user. Macam sih di sini ada apa saja yang sudah termasuk dalam paket pembeliannya, pemasangan SSD, cara melepas tempered glass, ini macam-macam sih. Builder kalau masih bingung, jangan langsung untuk membuka tempered glassnya. Kadang kan ada yang ditarik, ada yang wah macam-macam, takutnya nanti pecah. Baca ini dulu, ini kitab-kitabnya. Nih di sini ada bracket, ini untuk waterplug sih setahu saya. Bracket ini untuk waterplug. Bukan waterplug, pump. Sorry untuk pump reservoir. Untuk pump reservoir. Terus ini juga bracket pump res, biasanya untuk merek EKWB baru ya, banyak aja EKWB yang baru di sini Indo tahu ya, bracket pump ini untuk spacer belakang. Ini kalau misal builder ingin menaik turunkan bagian bawah ini, back panel ini kan bisa modularity. Jadi misal builder mau geser agak ke bawah atau ke bawah banget, itu ini bisa nih, nanti ada videonya. Ini spacer
Spacer 2, tutup spacer, backplate spacer. Nah ini untuk pemasangan motherboard. Misal motherboard builder seri-seri micro ATX nya yang agak lebar nih, atau ATX nya agak lebar, itu kan agak menjorok samping, kasih tambahan ini. Buka langsung aja lah. Udah dibuka ding, lali aku. Isi kotak aksesorisnya ada file, kabel disk 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kabel disk untuk baut-bautnya. Sini ada baut. Ini ada baut untuk motherboard, power supply, fan. Ini fan untuk radiator. Ini ada buat masang spacer nih. Buat masang spacer di mobo. Kan misal builder masang spacer di mobo kan agak kesusahan tuh mentekinya, pakainya obeng gimana. Ini pakai obeng biasa bisa dipasang, spacernya masukin sini, lalu kencengin aja di casingnya itu. Ada baut lubang-lubang bautnya itu buat spacer. Ini ada apa lagi nih? Baut-baut buat seat panel dan lain-lain lah, hard disk. Bagus loh, warnanya chrome. Bautnya warnanya chrome ini. Aneh. Nah, jadi builder misal mau membuka case ini, builder harus melepas baut yang di belakang ini dulu. Untuk bagian atas, ini baut seat panel atas ya, top panel, seat panel, top panel bagian atas. Bautnya buka dulu, 2 biji. Ini seperti ini. Ini panel bagian atas, simpan dulu. Terus, nah untuk buka bagian sheet panel tempered glassnya, builder cukup menggeser ke atas. Ingat, pelan-pelan dan hati-hati. Nanti kalau udah pecah, goleknya angel. Distri rak dodolan soalnya. Rak dodolan kocon nih. Nah ini seperti ini. Jadi ada frame-nya. Ini ada frame-nya dan ada pengaitnya di sini. Bagian frame ada pengaitnya. Simpan dulu. Kalau pecah nanti malah videonya tak jadi. Bagian depan juga sama, bagian depan dari casingnya ini untuk buka front panel tempered glassnya, builder harus menggeser ke atas. Ini juga ada pengaitnya. Frame-nya ini dari plat dicat putih, ini bagus. Ada ini kayak busanya ini. Ini bagian belakang, ya enggak belakang, ya belakang sih, kabel manajemen. Buka dulu. Ini bautnya ada 2. Di sini bautnya ada 2. Buka dulu. Di sini bautnya. Iya. Oh ya. Ini ada dust filternya. Ada dust filternya 2 biji. Ada magnet stripnya ini. Jadi untuk intake bagian samping, builder nggak perlu khawatir debuan, soalnya ada dust filter ini. Jadi misal kotor pun debunya ya kebanyakan nempel di sini dulu. Jadi nggak terlalu banyak masuk ya, debu yang gede-gede gitu. Paling ya nempelnya di sini. Cukup bersihin pakai kuas atau mau dicuci air mengalir bisa.
lumayan. Simpen dulu. Nah, seperti ini. Ada tulisannya Derbauer. Tak kirain tulisannya Deri. Cuma ternyata Lianli Derbauer. Ini jadi builder bisa lihat ini untuk masang radiator 240 sini bisa. Terus ini untuk harddisk dockingnya bisa 2 biji. Dan untuk PSU-nya di sini. Untuk PSU sendiri harus menggunakan PSU SFX tipe SFX atau SFXL. Biasanya untuk SFX itu setahu saya ada Seasonic SGX, Be Quiet SFX L, terus Corsair SFX, Cooler Master V yang SFX itu bisa, FSP yang SFX ada, setahu saya juga masuk di Indonesia. Beberapa, ya mungkin beberapa pilihan power supply untuk builders yang ingin build dari O11 Dynamic Mini. Jadi untuk power supply yang ATX nggak bisa, bisanya untuk SFX. Nah, ini kecil. Nah, ini lubangnya kecil, beda. Ya, jadi misal builder ingin membuka ini plat yang tulisannya Lianli ini, plat untuk menaruh SSD ya. Jadi ini SSD bisa 2 biji, SSD 2,5 atas bawah. Ini ada lubangnya. Jadi SSD-nya builder kalau masang SSD-nya kasih pas pasang baut itu kasih karet ini ada karetnya di aksesoris. Ini ada karetnya. Jadi karetnya pasang pas bautnya kalian pasang. Untuk lepas bracket SSD 2,5-nya builder harus melepas baut yang di bawah dulu. Baut TMD. Nah, ini simpan saya mau hilang. Terus ini juga baut yang di atas. Geser aja. Melepasnya gampang. Kalau mau masang builder harus ngepasin ini. Ini ada kayak rumahannya ini. Rumahan buat ngepasin platnya ya. Kayak agak kalau orang Jawa bilang dekok. Untuk builder mungkin sebagian builder ada yang udah beli bingung, Mas, untuk pasang harusnya gimana? Ya ini dilepas dulu. Tutupnya lepas dulu. Terus ini builder nggak bisa langsung tarik. Ini nggak bisa. Ini ada penguncinya. Jadi kendorin dulu. Nggak usah sampai lepas. Kendorin dulu aja. 1 putaran, 2 putaran. Ini ada penguncinya di sini. Geser ke kiri. Nah, bisa dilepas. Untuk bracket harddisk. Keren juga kan? Nah, jadi untuk harddisknya builder masangnya cukup simple, nggak aneh-aneh ya. Kasih contoh, bentar. Nah, ini ada harddisk rusak. Nah, untuk masangan harddisknya builder cukup. Jadi ini bracket harddisk, ini harddisknya. Untuk yang bagian ada kabel SATA, kabel power SATA bagian sini, pasangnya sini ya. Nah, gini. Nah, seperti ini. Lalu builder baut aja di sini. Ada lubang bautnya, dipasin aja. Jadi untuk bracket harddisknya masanya simpel aja sih sebenarnya. Lalu kalau udah masang baut, builder pasang lagi sini. Pasang. Kalau mau ngunci geser ke kanan. Ini geser kanan dulu. Gantengin pakai baut. Tutup.
simpel dan mudah. Nah, terus selain itu untuk O11 Dynamic Mini Snow ini ada dust filter bagian atas. Bagian atas ada dust filternya. Ini ada magnet stripnya. Bagian bawah juga ada dust filternya juga. Ini. Tapi kalau untuk bagian bawah dia nggak pakai model magnetik. Jadi ada ininya, apa kayak slide, modelnya slide ya. Nah, gini model slide ini. Jadi bisa dibersihin kalau kotor, bersihin, air mengalir bersih atau sikat. Kalau lebih rekomendasi air mengalir yang bersih bertekanan. Selain itu untuk O11 Dynamic Mini Snow ini yang saya suka ada modularity untuk bagian pemasangan itu ya, motherboardnya. Jadi bisa kalian pindah-pindah. Jadi masnya pindah-pindah itu geser ke bawah untuk bagian apa, pemasangan motherboardnya. Jadi ini bisa dilepas semua sih, brul sampai lepas semua tuh bisa. Ini bisa lepas semua. Backplate PCIe nya dilepas, keren. Nah ini jadi ini banyak baut ini maksudnya untuk mengunci bagian backplate belakang ini. Kita lepas dulu, coba kita lepas. Culik wajah terak gitu meja ini. Nah gini, plong dari depan belakang, plong. Nah untuk builder misal mau masang menggunakan motherboard ATX ya, kalian nggak perlu lepas ini cukup di settingan paling atas sendiri. Misal mau micro ATX agak keturun dan memasang apa water cooling 360, ini harus agak keturun dikit, soalnya nanti takutnya antara RAM sama fan IO 360 nya ini agak pentok ya. Kalau RAM-nya head splitter-nya pendek sih oke, sepertinya sih nggak begitu masalah ya, seperti Corsair LPX atau RAM yang tidak menggunakan head splitter itu mungkin setahu saya nggak begitu masalah. Tapi kalau misal menggunakan RAM yang agak tinggi, terus apa water coolingnya posisi di atas ini, itu sebaiknya posisinya di agak turun ke bawah, geser ke bawah. Ini dipasin dulu, ini ada kayak pengaitnya. Nah seperti ini. Terus ini bisa dipasang. Ke bawah ya. Angel mentok. Seperti ini. Nah, bang kok bolong bang, nek cecake mlebu piye? Oh tenang, tadi kan ada aksesorinya yang penutup bagian belakang tuh. Nah pakai ini, builder tinggal pasang. Bang mau turun lagi bisa? Oh bisa, tinggal lepas aja ini. Bawah lepas, tinggal lepas. Nah, turun paling pol mentok, soalnya takut ketinggian motherboardnya. Nah, gini misal mau ke bawah pol mentok, loh kok bolong bang? Oh ya tenan, masih ada satu lagi, dari bawahnya kan dua.
ndak isih plastiknya. Nah, seperti ini. Ya. Terus ini buat nutup biar nggak dikira telanjang, ditutup ya, nanti kena sensor seperti ini. Terus bang, ini motherboardnya bautnya kok nggak bisa menyesuaikan? Ya kalian sesuaikan sendiri. Sini kan ada titik-titiknya, ini di dalam ini ada titik-titiknya, jadi spacernya kalian builder pindah sendiri pakai yang tadi loh, yang apa namanya, buat buka spacer ini. Jadi builder tinggal lepas, tinggal pindah-pindah aja ini. Ini jadi tinggal pindah-pindah aja. Ini udah ada tulisannya tuh, micro ATX, ITX, terus ada keterangannya juga, 7 slot, 5 slot, 3 slot. Ini udah ada apa, keterangannya, jadi builder tinggal sesuaikan aja. Untuk motherboardnya misal mau dipasang di tengah atau mau di atas atau bawah sendiri. Untuk ITX misal, kalau ATX ya udah ATX ya full gini, nggak bisa di atas bawah. Yang bisa dipindah-pindah cuma bisa menggunakan motherboard tipe-tipe ITX sama micro ATX. DTX jarang-jarang sih ada yang pakai DTX. Nah, jadi untuk O11 Dynamic Ministro ini dia sudah support radiator 360 untuk bagian atas dan bawah. Jadi user atau builder yang menggunakan IO 360 nggak perlu berkecil hati, nggak perlu pusing, mas pingin pasang radiator 360, ya udah taruh aja di atas, bagian atas atau bagian bawah. Misal builder juga pingin pasang double IO untuk CPU, ya CPU cooling dan GPU cooling. Biasanya GPU cooling itu IO yang untuk kelas GPU, khusus GPU itu ada sih dari ID Cooling S-Flow VGA. Sama untuk NZXT itu, NZXT bisa pakai Kraken, tapi kalian harus membeli bracketnya. Jadi misal builder masang IO 360 di atas, terus pasang IO GPU radiatornya di bawah atau radiator di samping juga bisa. Liali O11 Dynamic Ministro ini punya aksesoris berupa GPU vertikal, tapi jelasnya tentunya dijual terpisah ya, nggak include dalam paket pembelian. Oh, not include. Jadi ini dijual terpisah, harganya sekitar kalau nggak salah 900-an. Mahal, jelas mahal. Kalian bikin sendiri nggak bisa. Belum lagi beli alat-alatnya. Langsung kita unbox aja. Ini di sini PCIe 4.0 vertical bracket kit. Jadi udah PCIe 4.0. Ini setahu saya yang masuk Indonesia ada 2 varian sih, yang PCIe 3.0 sama 4.0. Harganya masih mahal yang ini, yang 4.0. Kalau yang harga 3.0 itu sekitar 700-an, setahu saya 700-an kalau nggak salah. Ya kenapa mahal? Ya di sini yang bikin mahal. Dia Razer udah satu set sama ini bracket, backplate-nya gede gini. Jadi misal builder ingin masang ini, ya yang aslinya ini harus dilepas dulu, lalu ini masukkan, terus satu set. Jadi nggak seperti bracket yang pada umumnya hanya bracket PCIe-nya ini aja. Jadi untuk O11 Dynamic ini, misal builder ingin kelihatan lebih rapi, ya belinya yang ini, yang asli bawaannya Liali. Jadi kita pasang untuk bracket O11 Dynamic Ministro ini.
sampai bingung aksesorisnya kayak ra umum. Iki casing apa aksesorisnya cawe itu. Nah, jadi builder untuk masang bracket ini lepas dulu yang aslinya, bawaannya asli ini pakai toy. Nah, jadi untuk yang aslinya ini lepas dulu, terus pasang. Nah, ini builder misal wah kok hitam-hitam bang, ya ini tinggal lepas saja, terus yang bawaannya warna chrome pasang sini. Jadi kan hitam-hitamnya kelihatan hitam ini, kalau hitam dilihat kan kurang matching pak, kurang gimana ya, kontras atau sewarna. Ini pasang, terus ini pengaitnya jangan lupa dikaitkan dulu. Nah, ini jadi seperti ini ya penampilannya dari belakang. Kalau dari samping ya seperti ini. Tuh. Nanti CPU-nya kelihatan, fan-nya lebih kelihatan. Jadi untuk bracket racernya sendiri, misal builder mau menggeser-geser racernya ini, bisa di sini ada apa namanya lubang baut untuk spacer dari si racernya ini. Misal ingin agak lebih ke tengah ke sini, geser ke sini, jadi cukup spacernya dan bautnya ini dilepas terus dipindah aja sini atau sini. Jadi menyesuaikan dari si lubang ini ya, lubang dari PCE bracket yang belakang ini. Jadi bisa builder wah agak kok terlalu menjeruk ke dalam ya, geser ke keluar dikit, bisa tinggal di ini aja, bautnya dilepas terus dipasang lagi, mau settingan yang tengah sini atau lebih ke pinggir sini. Jadi cukup fleksibel ya, nggak rumit juga sih menurut saya. Dan setelah saya mencari beberapa part di pasar loak terdekat, sudah terkumpul beberapa part ya seperti ini. Ya, kita akan build Lianli O11 Dynamic Mini Snow. Ya, jadi seperti inilah penampakan Lianli O11 Dynamic Mini Snow jika sudah terpasang beberapa hardware. Dan di sini kita menggunakan IO water cooling 360 mm dari brand Thermalright. Ya, ini
Thermalright Frozen Magic 360 Scenic ya, yang berwarna putih. Terus di sini kita menggunakan GPU EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra. Nah, selain itu untuk motherboard sendiri kita menggunakan motherboard tipe micro ATX dari Asus B560M TUF ya. Dan selain itu untuk konfigurasi dari case ini sendiri kita menggunakan intake dari sebelah samping menggunakan fan Arctic Cooling P14 PST PWM, dan untuk outtake-nya bagian bawah dan atas. Fan bagian bawah kita menggunakan Thermalright, kalau nggak salah tipenya TLC 12015C, itu Thermalright yang slim kalau nggak salah, ketebalannya sekitar 1,5 cm. Jadi fan bagian bawah ini kita gunakan untuk outtake atau membuang sirkulasi panas dari si GPU ini sendiri. Jadi panas yang dihasilkan dari fin-fin heatsink GPU ini langsung ditarik keluar sama 3 fan Thermalright ini ya. Jadi panasnya langsung buang keluar. Terima kasih sudah menonton unboxing dari Lianli O11 Dynamic Mini Snow. Misal builder ingin berkomentar, kritik dan saran, builder bisa oret-oret langsung di kolom komentar di bawah ya. Dan untuk builder ingin mengetahui lebih banyak tentang produk Lianli, update-update-nya bisa kalian buka di web page-nya www.lianli.com. Untuk builder ingin mengetahui tentang produk Thermalright, kalian bisa juga buka web page-nya di www.thermalright.com. Saya Mas Mardi, sampai ketemu di video selanjutnya.